Saya Narisa Putri Apriliani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi PLKH 7 Litigasi Pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan, penyidikan, prapit, dan penuntutan. Tahap awal yang mengawali proses hukum acara pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Diketahui terjadinya tindak pidana dari 4 kemungkinan, yaitu pertama, kedapatan tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Yang kedua, karena laporan dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Yang ketiga, karena pengaduan pasal 1 angka 25 KUHP. Yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pasal 1 angka 19 KUHP. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam KUHP pasal 1 angka 24 sebagai berikut. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengertian pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHP adalah sebagai berikut. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Tujuan melakukan penyelidikan: yang pertama, jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Yang kedua, waktu tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, tempat terjadinya tindak pidana. Yang keempat, dengan apa tindak pidana dilakukan. Yang kelima, alasan dilakukannya tindak pidana. Dan yang keenam, pelaku tindak pidana. Di sini ada beberapa prosedur penangkapan yang ada dalam pasal 18. Surat perintah penangkapan berisi yang pertama identitas tersangka, yang kedua menjelaskan dan menyebutkan secara singkat alasan penangkapan. 3. Menjelaskan uraian singkat perkara tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. 4. Menyebutkan tempat di mana pemeriksaan tempat tersangka dilakukan. Penahanan dilakukan didasarkan kepada ada 2 syarat. Yang pertama, syarat objektif. Yang kedua, syarat subjektifnya. Syarat objektif, penahanan hanya dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu, pasal 21 ayat 4. Syarat subjektifnya selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat 1 KUHP. Pra-peradilan. Pra-peradilan membawa pengawasan tertentu dari cara kerja pejabat pelaksana undang-undang serta kemungkinan untuk memberi rehabilitasi dan ganti kerugian. Pra-peradilan tidak diatur dalam HIR. Yang berhak mengajukan permintaan pra-peradilan antara lain tersangka, keluarganya atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pasal 79 KUHP. Yang kedua, ada penyidik atau PU dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya menghentikan penyidikan atau penuntutan, pasal 80. Yang ketiga, ada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, pasal 81.
Pengertian surat dakwaan adalah berupa surat akta yang membuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim pengadilan. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain yang pertama ada surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsidiar atau berlapis, yang ketiga ada surat dakwaan alternatif, yang keempat ada surat dakwaan kumulatif, yang kelima ada surat dakwaan kombinasi. Pasal 1/10 KUHP mengatur pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus A. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kehadiran lembaga pra-peradilan memberikan peringatan 1. Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti dia harus mampu menahan serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan. 2. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa melakukan kejahatan, yang tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia. 3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan orang yang dirugikan maupun dari sudut finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim. 4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. 1. Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, pasal 83 ayat 2. Yang kedua, dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat dianjurkan upaya hukum kasasi. Surat dakwaan ketika berlaku HIR disebut dengan tuduhan. Mengubah surat dakwaan diatur dalam bunyi pasal 144 KUHP yang berbunyi 1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Yang kedua, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. 3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Landasan kekuasaan peradilan yang pertama adalah landasan konstitusi dan landasan filosofis. Landasan konstitusinya ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan landasan filosofisnya yaitu Pancasila.